Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 1 SD Regina Pacis Bogor pelajaran 3 dengan materi Diriku dan Temanku diberikan secara online bersama Ibu Marta Amosa Rudatin Widi Astuti. Hai anak-anakku kelas 1, apa kabarmu hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Marta dalam pembelajaran agama hari ini. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari sekarang kita ambil sikap doa yang baik, tutup mata dan ciptakan suasana hening. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengaruniakan teman kepadaku. Berkatilah teman-temanku semuanya, ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku kelas 1 yang Ibu Marta sayangi, pembelajaran agama kali ini kita masuk pada pelajaran ketiga dengan materi Diriku dan Temanku. Anak-anak sudah dijelaskan pada pembelajaran pertama waktu itu bahwa diriku adalah diri saya pribadi. Lalu siapakah temanku? Anak-anak, temanku adalah orang lain yang menemani kita saat bermain, bercanda, bercerita, ataupun belajar. Ada banyak teman kita, ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan. Ada yang berambut keriting, ada juga yang berambut lurus. Ada yang berkulit hitam, ada pula yang berkulit putih. Ada yang berbadan gemuk dan ada juga yang berbadan kurus. Ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Anak-anakku kelas 1 yang Ibu Marta kasihi, lalu apa manfaat teman bagi kita? Manfaat kehadiran teman di dalam hidup kita antara lain adalah: yang pertama, bisa menjadi teman bermain. Yang kedua, bisa menjadi teman untuk belajar. Yang ketiga, sebagai tempat untuk bercerita. Anak-anak, lalu bagaimanakah sikap-sikap kita terhadap teman supaya hubungan pertemanan kita selalu rukun? Anak-anak, supaya hubungan dengan teman selalu baik dan rukun, maka kita harus selalu bersikap apa? Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, saling berkata jujur. Yang keempat, saling percaya. Yang kelima, saling menyayangi. Dan yang keenam, saling membantu dengan tulus. Sudahkah kalian bersikap baik terhadap teman-teman? Ibu Marta yakin anak-anak yang Ibu Marta sayangi selalu bersikap baik terhadap teman-teman, sehingga kalian selalu rukun di dalam berteman dan tidak punya musuh. Anak-anak, bagaimanakah perasaan orang yang tidak mempunyai teman? Orang yang tidak mempunyai teman biasanya akan merasa kesepian, merasa sedih, raut wajah cenderung murung dan tidak ceria. Namun, Ibu percaya kalian semua mempunyai banyak teman dan sering bermain bersama. Meski di saat pandemi ini kita belum bisa bermain bersama seperti dulu lagi. Anak-anak, kalian semua pasti senang mempunyai banyak teman. Meski teman kita berbeda-beda, kita tidak boleh membeda-bedakan. Sebab teman-teman yang kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan. Supaya kita tidak kesepian, supaya kita bisa bermain bersama, supaya kita bisa bekerja sama, dan supaya kita ada teman untuk bercerita ataupun ngobrol. Anak-anakku kelas 1, Yesus juga mempunyai banyak teman. Di antaranya adalah ke-12 murid-muridnya.
teman Yesus berjumlah 12. Disebut rasul atau para rasul. Lalu siapa sajakah ke-12 murid-murid Yesus itu? Ke-12 murid Yesus itu adalah sebagai berikut. Yang pertama Simon Petrus, yang kedua Andreas, yang ketiga Yakobus, yang keempat Yohanes, yang kelima Filipus, yang keenam Thomas, yang ketujuh Yakobus anak Alfeus, yang kedelapan Tadeus, yang kesembilan Simon dari orang Selot, yang ke-10 Matius, yang ke-11 Bartolomeus, dan yang ke-12 Yudas Iskariot. Anak-anakku kelas 1, bagaimanakah kisah ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama? Beginilah kisahnya. Anak-anak, ketika Yesus sedang berjalan di pantai Danau Galilea, Yesus melihat 2 nelayan, yaitu Simon dan Andreas. Mereka sedang menangkap ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Kemudian Yesus pun melihat 2 orang bersaudara yang lain, yakni Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius. Mereka sedang di dalam perahu memperbaiki jalannya. Yesus pun langsung memanggil mereka. Lalu mereka meninggalkan ayahnya. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Anak-anakku, di dalam kisah Yesus memanggil murid-murid yang pertama tadi, apa sebenarnya maksud Yesus ingin menjadikan murid-muridnya menjadi penjala manusia? Maksud dari Yesus adalah Yesus ingin para murid bisa mengajak banyak orang bertobat, percaya pada Yesus, dan mengikuti Yesus. Anak-anakku, hubungan Yesus dengan teman-temannya sangat baik dan serukun dan sangat dekat. Mereka saling membantu, saling bekerja sama, saling memaafkan satu dengan yang lain. Anak-anak, kita hendaknya meneladan pertemanan Yesus dengan teman-temannya, sehingga kita dalam menjalin pertemanan dengan teman-teman senantiasa rukun dan tidak bermusuhan. Anak-anakku kelas 1, hari ini kita telah belajar tentang diri kita bersama teman, juga tentang Yesus dan teman-temannya. Nah, anak-anak, pelajaran hampir berakhir. Namun sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, baiklah Ibu berikan lembar tugas terlebih dahulu. Ingat, salin dari lembar tugas di buku tulis kalian masing-masing dengan tanganmu sendiri ya. Dan di sudut kanan atas diberi nama, kelas, dan nomor absen. Oke anak-anak, berikut ini Ibu berikan lembar tugasnya. Inilah lembar tugas agama pelajaran 3, ada 2 soal. Yang pertama pertanyaannya, tuliskan 5 nama temanmu. Dan yang kedua, tuliskan 5 nama murid Yesus. Oh ya anak-anak, sebagai PR agama, kali ini tontonlah video ini secara berulang-ulang. Sebab dengan menontonnya berulang-ulang, sama halnya kalian belajar lagi. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran agama hari ini, marilah kita tutup terlebih dahulu dengan doa penutup. Marilah kita ambil sikap doa yang baik, tutup mata, dan kita ciptakan suasana hening. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberiku teman. Ajarilah kami untuk saling menghargai dan saling mengasihi. Dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kiranya tiba waktunya pembelajaran agama berakhir. Sampai bertemu di pembelajaran agama berikutnya ya. Salam sehat, sehat dan tetap sehat. Tuhan senantiasa memberkati dan melindungimu. Amin. Bye-bye.